Oke teman-teman, kali ini aku mau nge-review head unit beli online 740.000 ya teman-teman. Cuman karena aku beli offline dijual 1,1 juta. Ini mereknya DHD, tipenya kalau nggak salah 4.300. Dia ada banyak versi ya, salah satunya yang 10 inch, terus kemudian yang 9 inch. Yang 9 inch lebih murah 50.000. Kalau di online kalau nggak salah 740.000 itu sudah 10 inch teman-teman. Cuman aku beli yang 10 inch aja karena di offline selisihnya cuma 50.000. Isinya ternyata nggak ada apa-apanya teman-teman. Cuman frame sama buku itu aja, nggak ada remote-nya. Meskipun ditulis ada remote di sini, kalau nggak salah remote control nggak ada ternyata. Di dalamnya nggak ada. Terus kemudian ini bukan Android ya, jadi ini head unit biasa. Tampilannya nggak kayak gini. Ini mirroring dari HP. Dia memang bisa mirroring tapi harus download aplikasi dulu. Kemarin sempat ku coba, cuman terakhir ini mirroringnya error, jadi harus di reset lagi. Tapi dia nanti bisa terhubung ya, aku jelasin di dalam aja. Bisa MP4 mirroring touchscreen tapi single touch ya. Terus kemudian MP5 nggak yakin juga. Radio, stereo, remote nggak ada remote. Jam, USB sama card reader. Card readernya nggak ada. Aku cari-cari lubangnya ternyata nggak ada card readernya, jadi nggak sesuai spek sebenarnya. Kalau equalizer ya plus sama treble aja sama load. Kamera mundur support, terus kamera lampu senja juga support. Ini speakernya juga aku ganti pakai Prestige standar 200 ribuan. Ini bawaan jazznya sudah sember banget. Magnetnya ternyata kecil banget ya, jauh banget sama yang aku beli. Yang aku beli itu magnetnya segede ini. Ini entah kenapa bisa sekecil ini. Punyanya Jazz ini rawan rusak memang, speakernya pecah. Ini pun nggak kencang juga. Aku ganti pakai Prestige. Cuman karena covernya nggak bisa dipasang jadi ini aja. Suaranya lebih ngebas ini sih. Cuman karena ini rusak jadi ya yang jadi nggak ngebas. Sebelumnya aku pakai head unit ini, suka banget sebenarnya aku sama head unit ini. Sekarang pasarannya mungkin 400 ribuan. Ini kalau menurut saya suara bassnya nggak begitu enak daripada ini, sedikit tapi untuk UI-nya hampir sama, settingannya juga sama, cuman dia nggak support remote steer. Kalau ini sudah support remote steer. Ini nggak detect, pasti coba-coba nggak detect. Terus kemudian ini USB-nya rusak, jadi satu-satunya cara cuman card reader, tapi bagusnya dia malah clean ya karena nggak ada yang menonjol. Kalau ini USB jadi menonjol, bahaya kalau ngerem mendadak gitu, bisa kecolok USB. Nanti aku jelasin ya. Mana tadi USB-nya? Mana tadi? Ini dia USB-nya, harus pakai USB yang kecil biar yang di sana enggak ini. Terus kemudian di sini ada tombol fisik ya, enaknya di situ. Jadi kalau setel volume gitu bisa setel putar-putar gitu. Kalau yang ini kita setel volume malah kesenggol USB-nya, malah geser ke radio dan wah kacau lah pokoknya, ribet. Jadi sebenarnya ini agak ribet juga sih. Kalau masalah looknya sebenarnya ya ini standar head unit ya. Kalau ini dia floating. Yuk kita langsung saja ke dalam mobil ya. Sekarang cek audionya seperti apa. Oke, kita start dulu biar akinya nggak sway ya teman-teman. Oke, kita colok USB-nya ya. Yap. Dia langsung ke USB. Tapi pertama kita ini dulu. Kita coba pakai remote ya. Ini remote-nya sudah kita kalibrasi, jadi bisa dibuat volume up. Ini mute. Ini mute sama ini volume down. Kenapa ini nggak bisa? Karena ini dia ternyata terkoneksi ke sini. Jadi kalau ini pencet dia ikut kepencet. Makanya volume ini aku pindah ke sini. Karena di Honda ini outputnya ada 3 kabel kalau nggak salah. Dan di sini cuma 1. Makanya dia cari-cari ketemu titiknya itu hanya ini. Ini bisa berfungsi sih independen. Cuman kadang kalau ini diaktifkan nanti ini ngereset sendiri. Jadi ribet ya. Jadi makanya ini ku volume up, volume down, ini nggak ku pakai sama sekali. Ini sempat ku coba jadi next musik, cuman setelah ku coba dia lama-lama ngereset lagi. Jadi
entah kenapa bisa begitu, entah gimana ya. Pokoknya head unit ini cuma satu kabel dan di sini tuh ada 3 kalau nggak salah. Jadi ya syukur-syukur kata orangnya bisa kedetek di head unit ini. Kalau head unit satunya malah nggak bisa sama sekali. Oke, itu masalah tombol ya. Oh ya, ini juga tombolnya murah ya, 350 ribuan. Ini bisa buat hazard, sama ini klakson. Ini nggak kepake. Sebenarnya bisa sih diaktifin jadi apa ya, pedal shift atau apa gitu bisa sih kalau kalian kreatif. Kalau klakson di sini sering kepencet ya kalau pas muter setir. Hati-hati teman-teman, mending dimatikan aja. Tapi ya berfungsi juga sih kalau nyetir pencet tinggal klakson. Enak. Oke, kita cek audionya ya teman-teman, suaranya langsung aja suaranya. Get out of here tonight. Oh, wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to the world of silver, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to the world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oh iya, balik lagi ya. Mana tadi? Hilang. Coba ya, kita ke pengaturan tapi musiknya jalan bisa apa enggak? Mana sih? Ya. Nah ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya audionya. Kalau menurut saya suaranya standar ya, tapi cukup ada ngebassnya meskipun headsetnya sangat kecil ya. Dia powernya mungkin kelas mini, tapi sudah cukupan, bahkan sudah cukup berisik ya. Meskipun bassnya nggak nendang karena memang audionya Jazz ini nggak bisa ngebass banget karena pintunya nggak begitu maksimal. Jadi harus pakai bass kolong ya kalau mau ngesap suaranya. Kalau Twitter sudah kita kasih Twitter 2. So far sudah cukup enakan sih. Terus kalau masalah fiturnya ini ya seperti ini ya, UI-nya ini untuk eksplorasi anunya. Di sini juga kita bisa milih lagu. Terus kemudian di sini ini kalau kita matikan lampu kota itu bisa normal lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus kemudian biar enak ya. Ini kok lampunya getar ya.
Oke. Kemudian di sini ada fotonya bisa nayangin dari flash disk tapi nggak bisa jadi wallpaper ya. Di sini ada penjelajahan Bluetoothnya di sini bisa kayak gini lah standarnya Bluetooth ya, telepon, musik. Kalau nggak salah bisa diakses juga dari sini kalau kita bisa settingnya. YouTube juga bisa diakses dari sini ya, nextnya juga bisa. Ini aux ya audio ya. Tapi lubangnya dari mana entahlah. Nggak ada lubangnya di sini, lubang aux. Nah, itu dia. Aux-nya nggak ada teman-teman, tapi ada menunya. Terus kemudian SD card juga nggak ada ya aksesnya ya. Oke, di sini ada video. Bentar ya, videonya nanti kena copyright. So far videonya kurang lebih seperti ini ya. Tak mute aja. Oke. Yap, di sini ada dua menu bawah sama menu atas. Bentar. Oh, kalau di mute ya ini nggak mau dia. Oke. Menu atas dia bisa slider sama next back sama menu bawah. Menu bawah di sini ada settingannya. Ini untuk layar kedua dan segala macam ya. Ya kurang lebih seperti itu aja kalau yang di video ya. Dia kalau nggak salah bisa widescreen dan segala macam. Oke, untuk phone linknya di sini ya teman-teman. Ini phone linknya. Nah, ini phone link, sini kalender. Phone linknya ini nanti kita download aplikasi gitu di HP, terus kemudian nanti tayang di sini via kabel USB. Untuk audionya pakai Bluetooth. Bisa dikontrol dari sini ya kayak GPS itu, tapi dia single touch ya, jadi nggak bisa zoom in, zoom out, nggak bisa. So far ya handlingnya cukup oke sih meskipun pakai mirroring, tapi ya ribet di kabelnya sih, karena HP kita jadi nggak bisa kepake dan HP kita layarnya harus nyala terus. So far untuk head unitnya seperti itu ya teman-teman. Kamera mundur bisa tapi nggak aku pasang, jadi nggak kelihatan di sini. Ya kurang lebih untuk head unit 700 ribuan cukup oke ya teman-teman. Viewnya kurang lebih seperti ini ya kalau di Jazz ya. Entah kalian suka apa enggak. Kayak floating gitu sih. Kalau pertama pakainya kayak kegedean gitu sih, karena dia nggak ini sih. Sudut-sudutnya nggak bersesuaian. Dari samping sana juga oke sih sebetulnya. Cuman ya itu tadi kayak floating gitu loh. Gimana ya? Kalau aku malah lebih suka yang sebenarnya enggak ya, lebih kecilan lagi. Ini kesannya jadi mobilnya sempit gitu sih. Ya memang menunya bagus sih, cuman kalau dari segi handling malah suka yang head unit yang sebelumnya AVI 1600 DS itu. Cuman dia nggak bisa remote setir, tapi dia volume gitu enak. Kalau ini dia harus ini mencet di sini nih volume nih. Kalau gitu makanya aku akses di sini mute. Karena di sini tuh ribet banget sih. Dan ini flash disknya mencolok banget ya. Kalau bawa anak gitu takut kepentok situ kalau pas ngerem. Bahaya nih. Karena nggak ada card reader. Jadi gimana ya? Buat kalian yang beli ini ya siap-siap tanggung resiko itu ya. Kalau kalian nggak punya anak kecil atau apa gitu mungkin nggak masalah ya pakai flash disk di situ. So far kayak gitu ya audionya ya, nggak begitu ngebas banget, tapi ya standar lah. Karena bass itu kan dari pintu-pintunya teman-teman ya. Kalau Jazz ini memang dikasih head unit apapun nggak begitu ngebas. Padahal head unit yang dulu itu di Brio suaranya ngebas banget. So jika kalian punya pengalaman pakai head unit ini bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Untuk layarnya cukup tajam teman-teman dan brightness-nya bisa diatur. Dan cukup oke sih menurutku, kilapnya juga bagus. Cuman ini cepet banget baret ya teman-teman, karena layarnya plastik ya, jadi kegores tangan bisa baret. Ini baretnya nggak bisa hilang ya, jadi harus di stiker. Gak enak banget soalnya kalau baret, karena baretnya permanen. Pas siang gitu refleksinya baretnya itu kayak jelek gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.